Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanyalah milik Allah yang telah menurunkan Al-Quran kepada kita sebagai pedoman hidup manusia di muka bumi ini. Dan tak lupa, selawat bertangkaikan salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada Nabi besar, pemimpin di atas pemimpin, penobrak kebatilan, revolusi Islam, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada para keluarganya, para sahabatnya, sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sobat Mahar yang dirahmati Allah, dalam kehidupan sehari-hari, kita sering merasakan yang namanya kelelahan hati dan juga kelaparan jiwa. Kelelahan hati bisa disebabkan dari banyaknya ujian hidup yang kita maknai sebagai ujian hidup, seperti rasa gelisah dan juga ketidakpastian yang sering datang menghampiri kita. Lalu yang kedua, jiwa yang lapar. Jiwa yang lapar merupakan jiwa yang hilangnya ketenangan. Selalu mencari makna kehidupan, selalu mencari makna kebahagiaan yang hakiki. Dalam kehidupan sehari-hari, sering kita jumpai banyak sekali orang yang memanfaatkan sosial media untuk sekedar memberikan atau men-share apa yang sedang ia rasakan. Rasa sedih yang ia rasakan, ia update di status. Rasa bahagia yang ia rasakan, ia share di sosial medianya. Lalu kemanakah seharusnya kita pergi ketika kita merasakan hati yang lelah dan juga jiwa yang lapar? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Yunus ayat 57 yang berbunyi, Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'idatum mir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Di mana yang artinya, Ya ayyuhan nasu, wahai manusia, telah datang kepadamu pelajaran, yaitu Al-Quran, dari Tuhanmu, serta obat bagi segala penyakit yang ada di dalam dada, petunjuk serta rahmat bagi orang yang beriman. Dalam ayat tersebut menunjukkan bahwa ketika kita merasakan hal-hal yang membuat kita merasakan sakit, khususnya di dada dan di hati, maka kita larinya bukan kepada sosial media, larinya bukan membuat status, tapi kita lari kepada Al-Quran. Al-Quran menyiapkan semua apa yang kita butuhkan. Al-Quran memberikan obat dari segala penyakit yang kita butuhkan. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman dalam surat Ar-Ra'd ayat 28 yang berbunyi, Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ayat ini, penggalan ayat ini menjadi ayat populer yang sering orang-orang maknai, yang sering orang-orang share di statusnya, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Tapi yang ada di lapangan, faktanya banyak sekali orang yang men-share ayat tersebut tapi hatinya belum sepenuhnya ingat kepada Allah. Hatinya belum sepenuhnya khusyuk kepada Allah. Bahkan banyak sekali orang yang menjadikan standar kebahagiaan orang lain menjadi standar kebahagiaan kita. Padahal pada hakikatnya kebahagiaan setiap orang berbeda-beda, tergantung pada sifat syukur dan sabarnya. Selain itu, Nabi Muhammad SAW juga bersabda, di mana beliau mengatakan hati ini berkarat seperti berkaratnya besi yang terkena air. Di situ para sahabat bertanya, Ya Rasulullah, bagaimana cara membersihkannya? Maka Rasulullah menjawab, yaitu dengan mengingat kematian dan juga membaca Al-Quran. Dari sini, dari penggalan ayat tadi dan juga hadis ini menunjukkan bahwa ketika kita merasakan arah kita tidak karuan, arah kita merasa salah, kita merasa kesepian, kita merasa gelisah, maka mari bersama-sama kita kembali kepada Al-Quran. Jadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita. Jangan dijadikan handphone sebagai pedoman hidup kita. Banyak di kalangan kita yang ketika bangun tidur, kita sudah mengambil handphone, kita mencek handphone. Kita biasakan dan kita tanamkan dalam diri kita bahwa Al-Quran adalah hal yang paling utama dibanding yang lainnya. Agar hidup bisa merasa lebih tenang, marilah kita bersama-sama untuk selalu menggenggam Al-Quran, menomorsatukan Al-Quran dan menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita.
Akhirul kalam, cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.